Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak percaya adik-adik semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, semangat, amin. Amin. Berjumpa lagi dengan Kak Dona dan Kak Caca. Nah, kita mau sama-sama sukacita, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adik semuanya ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah, berkati ibadah kami Tuhan, dan tolong kami, biar kami terus semangat memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua di rumah semangat, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, ikuti kakak dan Kak Caca menari. Kita mau nyanyikan Anak Istimewa. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, angkat, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Kamu anak istimewa, selalu ada di mana-mana.
pujian kita setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi. Kasih Yesus. Adik-adik semua yang ada di rumah boleh duduk kembali. Kita mau lebih mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian kita. Bapa, Engkau baik.
Kita bertemu lagi di dalam ibadah semua kelam minggu hari ini. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, bergembira bersama-sama. Saatnya kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya siap mendengarkan firman-Mu. Tolong saya supaya saya sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saya berjanji tidak bermain-main, tetapi akan mendengarkan, dan Tuhan akan tolong saya mengerti firman-Mu supaya saya bisa melakukannya dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya duduk yang manis, yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Kita hari ini akan belajar dari sebuah cerita dari kitab Markus, kitab Injil Markus, habis Matius Markus, kita buka di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan, hari Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang menenangkan angin ribut dan badai di tengah danau ya. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari ketika Yesus sudah pulang ke kampungnya yang bernama Kapernaum, dia ada di rumahnya, dan ketika orang-orang mendengar itu, banyak orang-orang datang berkumpul untuk menemui Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang waktu itu sudah mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, suatu hari juga ini terdengar kepada teman-teman dan juga ada seorang lumpuh. Adik-adik tahu itu apa orang lumpuh? Orang lumpuh adalah kakinya tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Jadi dia hanya bisa tiduran saja di tempat tidurnya. Kalau dia mau apa-apa dia harus ditolong, dia harus diangkat. Kalau dia mau pergi kemana-mana dia harus diangkat. Nah, ada 4 orang yang sungguh baik hatinya. Mereka juga ingin supaya orang lumpuh ini disembuhkan, supaya dia bisa berjalan, supaya bisa bekerja, supaya dia bisa melompat kayak kita waktu memuji Tuhan. Nah, mereka membawa orang yang lumpuh itu, mengangkatnya, menggotongnya, mengangkatnya. Ada 4 orang di kiri kanan, depan juga di kiri kanan. Mereka angkat supaya
lebih ringan ya. Mereka sama-sama mengangkat. Dan tetapi ketika mereka tiba di rumah tempat Yesus ada, orang sudah berkerumun. Kalau sekarang sedang ada virus COVID-19, dilarang berkerumun, dilarang berkumpul. Tetapi waktu itu karena tidak ada virus COVID-19, boleh saja berkerumun. Nah, yang 4 orang ini sudah cari gimana ya mau masuk supaya bisa ketemu Tuhan Yesus. Tidak ada jalan, orang-orang begitu banyak. Mereka pun mau permisi-permisi, orang tidak mau kasih jalan. Semua orang pengen disembuhkan. Nah, mereka berempat cari akal. Bagaimana caranya supaya teman mereka yang lumpuh itu, orang yang mereka bawa itu bisa sembuh. Akhirnya mereka cari akal, mereka naik ke atas atap. Di atas atap rumah itu seperti ruko, mungkin jadi bisa di rumah-rumah waktu zaman dulu seperti ruko, jadi kita bisa naik ke atas. Dan mereka berempat mengambil tali, menurunkan orang lumpuh itu persis di depan Tuhan Yesus. Dan menurunkan orang lumpuh itu di dalam yang masih terbaring, belum bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa duduk sendiri, tidak bisa berjalan sendiri. Jadi dia persis di depan Tuhan Yesus. Kemudian ketika Yesus melihat iman mereka, kepercayaan mereka bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, sampai mereka berusaha mencari jalan, mencari cara supaya itu orang lumpuh bisa sembuh. Mereka sampai menaiki atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu. Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi ayat 5 dikatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan sakit. Nah, ada orang-orang di situ yang protes. Emang dia siapa kok bisa dia menyembuhkan, mengampuni dosa orang? Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati orang itu. Begitu. Jadi mengapa orang-orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Maksudnya Tuhan Yesus kok bilang dia mengampuni dosa orang? Kan tidak boleh manusia mengampuni dosa. Kalau memaafkan dosa, memaafkan salah orang bisa, tapi mengampuni dosa tidak bisa. Tapi Yesus mengetahui apa yang ada di hati orang. Kemudian dia berkata, "Mengapa kamu berkata begitu dalam hatimu?" Kemudian Yesus bilang kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Kemudian orang lumpuh itu bangun dan mengangkat tempat tidurnya, kasurnya, tilamnya ya, bisa digulung jadi bisa diangkat sendiri. Kemudian pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga semua orang yang melihatnya heran, takjub atas apa yang terjadi, dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka bilang, yang begini belum pernah kita lihat di sini, belum pernah kita lihat. Nah, adik-adik semuanya, minggu yang lalu kita juga belajar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit demam. Tuhan Yesus bisa meredakan, meneduhkan danau, angin ribut. Dan hari ini kita juga tahu dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Yang lumpuh bisa berjalan tanpa diberikan obat, hanya diperintahkan oleh Tuhan Yesus, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Dan orang lumpuh itu pun seketika menjadi bangun, berjalan, pulang ke rumahnya. Dia pasti sudah gembira karena besok-besok dia akan bisa pergi mandi sendiri, dia bisa pergi ibadah sendiri, tidak perlu lagi merepotkan orang-orang. Waduh, bahagia sekali. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga adik-adik semua semakin yakin dan percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu ajaib. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Orang-orang banyak itu bilang yang melihat orang lumpuh itu disembuhkan. Mereka bilang, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, dalam firman Tuhan Markus 2 ayat 12 katakan, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, adik-adik semua, demikian cerita firman Tuhan.
Semoga adik-adik semua semakin percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang hebat dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang diceritakan dalam firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Bahwa Tuhan Yesus juga tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dia bisa mengetahui apa yang ada di hati kita semuanya. Demikian adik-adik, kita berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Semakin percaya kepada Tuhan Yesus seumur hidup, selama hidup saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bisa dengar dan tahu bahwa Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Tuhan Yesus juga bisa mengampuni dosa. Tuhan Yesus juga bisa mengetahui isi hati orang-orang siapapun mereka. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu seumur hidup saya. Saya juga percaya bahwa dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Sehingga saya akan masuk kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu dalam hidup kami. Adik-adik sekalian, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, angkat tanganmu, kita terima berkat yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memelihara adik-adik semua, melindungi, menyertai, memberikan kepintaran, kesehatan, kekuatan kepada adik-adik semua, dan menuntun adik-adik semua kepada keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.